Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Oktaviani dari kelas 94. Saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia bersama dengan anggota kelompok saya. Bagian pertama adalah bagian saya. Di sini saya akan menjelaskan pendapat-pendapat dan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Proses masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum agama Islam datang, bangsa Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam kepercayaan, misalnya animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan atau pemujaan terhadap adanya roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan atau pemujaan terhadap benda-benda sekitar yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Pendapat-pendapat dan bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Pendapat pertama meyakini bahwa agama Islam masuk pertama kali di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti yang mendukung pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Yang pertama adalah dari catatan sejarah kerajaan Cina. Di negeri Cina, banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang ada rencana penyerangan dari orang-orang Tasih. Ditafsirkan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Yang kedua yaitu dari berita Chow Kufei 1178 Masehi. Menurut berita yang dikabarkan oleh Chow Kufei, di Indonesia ketika itu terdapat dua tempat yang merupakan komunitas orang-orang Tasih, yaitu di Followan dan Sumatera Selatan. Sekarang ini Followan lebih dikenal dengan nama Kuala Lumpur di Terengganu, Malaysia. Bukti yang terakhir adalah dari berita Jepang 784 Masehi. Menurut berita dari Jepang, diceritakan tentang perjalanan pendeta Kansin ke Indonesia. Diceritakan pula bahwa ketika itu di pelabuhan Kanton terdapat kapal-kapal Pose dan Tasih Uwo. Para ahli sejarah menafsirkan istilah Pose sebagai bangsa Melayu dan Tasih sebagai bangsa Arab. Pendapat kedua ini meyakini bahwa masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bukti-bukti yang mendukung Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti yang pertama adalah catatan sejarah perjalanan Marco Polo 1292. Catatan sejarah ini menuturkan tentang Marco Polo yang mengadakan ke negeri Cina. Ketika melintasi daerah Sumatera bagian utara, Marco Polo menyempatkan singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai sebelum ia kembali ke Eropa. Bukti yang kedua ialah dari berita Ibnu Battuta. Ketika itu ditemukan pula sebuah batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Sumatera Utara yang menunjukkan Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh adalah seorang pengajar ilmu tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Yang terakhir adalah pendapat ketiga yang meyakini Islam masuk ke Indonesia pada abad 11 Masehi. Bukti dari pendapat ketiga adalah ditemukannya makam panjang di daerah Leran Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Dari makam itu terdapat prasasti huruf Arab Mekah yang berangkat tahun 1082 Masehi. Teori masuknya Islam di Indonesia. Teori Mekah mengungkapkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab atau Mekah pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini berdasarkan beberapa hal berikut. Pada abad ke-7 tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam, Tasih, sebutan untuk bangsa Arab. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir dan Arab. Teori Mekah ini didukung oleh Hamka, Van Leeuws, dan T.W. Arnold. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Teori Persia didasarkan banyaknya kesatuan, kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Antara lain, peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, kesamaan ajaran tasawuf Sufi yang dianut oleh Sheikh Siti Jenar dengan seorang Sufi dari Iran yaitu Al-Halai.
Penggunaan istilah bahasa Persia atau Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harokat jabar, jer, fathah, domah, dan kasroh. Ditemukannya makam Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Adanya perkampungan Leran di Giri Gresik, didukung oleh dua ahli yang bernama Umar Amir Hussein dan Prof. Hussein Jayaningrat. Dari Gujarat atau India, teori Gujarat mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Bangsa Gujarat atau Canggay dari India, teori ini didasarkan pada hal-hal adanya persamaan unsur-unsur Islam di Indonesia dan di India, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, hubungan dagang antara Indonesia dengan India melalui jalur Indonesia, Canggay, Timur Tengah, Eropa, adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh atau Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat, didukung oleh Snow Forgroji Law at Sutherland Bill Hart Selanjutnya, teori Tiongkok atau Cina. Teori Tiongkok menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muyang Tionghoa yang datang ke Indonesia beberapa bukti. Adanya fakta perpindahan orang-orang Muslim dari Tiongkok dari contoh ke Asia Tenggara, khususnya Palembang tahun 879 Masehi. Adanya masjid tua arsitektur Tiongkok di Jawa. Raja pertama Kerajaan Demak berasal dari keturunan Tionghoa atau Raden Fatah. Gelar Raja-Raja Demak ditulis menggunakan istilah Tiongkok. Catatan Tiongkok yang menyatakan bahwa pelabuhan di Indonesia pertama kali diduduki oleh para pedagang Tionghoa. Selanjutnya adalah pembawa dan penerima Islam masuk ke Indonesia. Pertama adalah para pembawanya. Antara lain adalah para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia, para dai, mubalik, ulama, guru, agama, kaum sufi, orang yang mendalami ilmu tasawuf. Yang kedua adalah para penerima, golongan atas atau elit, penguasa, raja, bangsawan, golongan bawah, wong cilik, masyarakat biasa, petani, buruh, pedagang, dan pedagang kecil.